Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita mulai belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tematik, tema 2, subtema 2, pembelajaran 2, dan ketiga. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang dongeng, keragaman individu, sifat-sifat operasi perkalian, dan dinamika gerak tari. Dilihat dari kegiatannya merawat hewan, sifat seseorang bisa diketahui. Setiap orang atau anak memiliki sifat masing-masing. Ada anak yang bersifat rajin, pemberani, dan pemalu. Nah, kita simak yuk dongeng kelinci peliharaan Noni. Noni memelihara kelinci untuk kesenangan. Noni sangat sayang kepada kelincinya. Noni menamai kelincinya Cimut. Sepulang sekolah, Noni merawat Cimut dengan baik. Noni belajar merawat Cimut dari ayahnya. Ayah membuatkan kandang untuk Cimut. Kandang menghadap timur agar mendapat cukup sinar matahari. Sinar matahari menjaga agar kandang tidak lembab dan membunuh bibit-bibit penyakit. Noni membersihkan kandang Cimut secara teratur. Noni memberi makan Cimut 2 kali dalam sebulan dengan air hangat dan sabun bayi. Setelah mandi, Cimut dikeringkan dengan handuk yang lembut. Tidak lupa Noni membawa Cimut ke dokter hewan untuk diperiksa setiap 2 bulan sekali. Karena perawatan yang baik, Cimut pun tumbuh dengan sehat. Ayo kita menulis. Kamu sudah mendengarkan cerita kelinci peliharaan Noni. Sekarang kamu tentukan sifat dari Noni dan ayah bagaimana dari dongeng tersebut. Dan kamu tuliskan sifat saudaramu di rumah atau teman dekatmu di buku tematik terpadu halaman 50. Setelah memberi makan kelinci, Noni membersihkan badan. Noni kemudian minum segelas susu murni. Susu murni terasa segar, menghilangkan rasa haus Noni. Noni pun kembali bertenaga untuk melanjutkan kegiatan. Tahukah kamu dari mana susu murni berasal? Susu murni berasal dari sapi. Kita juga dapat memperoleh susu murni dari hewan lain, yaitu kambing. Selain susu, masih banyak manfaat yang dapat diperoleh dari hewan di sekitar kita. Apa saja manfaat yang dapat kita peroleh dari hewan? Yang pertama, untuk dimanfaat tenaganya, seperti kuda, sapi, kerbau. Yang kedua, sebagai bahan pangan atau makanan, contohnya ayam, sapi, kambing. Yang ketiga, sebagai bahan sandang atau pakaian, contohnya ulat sutra, bulu biri-biri, kulit sapi, kulit kambing, dan kulit kerbau. Yang keempat, sebagai bahan untuk obat-obatan, contohnya cacing tanah, siput laut, minyak ikan hiu. Yang kelima, sebagai bahan kerajinan, contoh tanduk kerbau, tanduk rusa, cangkang, kerang laut, kulit ular, dan kulit buaya. Yang keenam, untuk kesenangan sebagai hewan peliharaan. Ayo mencari tahu. Kamu sudah mengetahui manfaat hewan bagi manusia apa saja. Sekarang kamu tentukan. Cari tahu atau kelompokkan hewan yang dimanfaatkan oleh manusia berdasarkan manfaatnya.
di buku tematik terpadu halaman 52. Baik, sekarang kita simak kembali yuk dongeng Wija dan burung kasuari. Di tanah Papua hiduplah seorang anak bernama Wija. Wija adalah anak rajin yang selalu membantu orang tuanya. Sehari-hari, ia pergi ke hutan mencari kayu bakar untuk dijual. Pada suatu hari, saat sedang mencari kayu bakar, Wija mendengar suara pekikan burung kasuari. Ternyata burung itu terjerat perangkap pemburu. Wija memberanikan diri untuk menolong burung itu. Ia berharap burung kasuari tidak menyerangnya. Ternyata burung kasuari diam saja dan membiarkan Wija menolongnya. Karena kakinya terluka, burung kasuari tidak dapat berlari. Wija mengobati kaki kasuari dengan daun obat yang telah dihancurkan. Setelah mengobati kasuari, Wija melanjutkan pekerjaannya, namun tanpa sadar burung kasuari mengikutinya. Wija baru mengetahui jika burung kasuari mengikutinya setiba di rumah. Wija lalu memelihara burung itu. Sejak saat itu, Wija dan burung kasuari pun bersahabat. Saat pergi ke hutan, burung kasuari menemaninya. Seperti hendak membalas budi, burung kasuari membantu Wija mengangkut ranting-ranting kayu bakar. Wija membuatkan gerobak kecil agar dapat ditarik oleh burung kasuari. Dengan gerobak itu, sebagian kayu bakar dapat diangkut, sedangkan kayu bakar lainnya tetap dibawa oleh Wija. Kamu sudah mendengar cerita Wija dan burung kasuari. Pada dongeng tersebut terdapat kata ganti iya dan nya. Ayo kita belajar kata ganti itu apa. Kata iya dan nya merupakan kata ganti orang atau jumlahnya satu orang. Kata iya dan nya menggantikan nama diri orang yang dibicarakan. Contoh, Rani pandai menyanyi, suaranya merdu sekali. Nya yang dimaksud itu untuk Rani. Contoh yang kedua, Banu murid baru di kelasku, ia tinggal di Jalan Garuda. Ia untuk contoh kedua itu menandakan si Banu. Kata gantinya digunakan juga untuk mengganti sesuatu yang bukan orang, misalnya hewan. Contoh, ayah memotong seekor ayam jago, dagingnya akan dibuat opor. Nah, nya pada contoh tersebut menandakan si ayam. Kata gantinya dapat digunakan pula untuk mengganti kata Tuhan. Penulisan katanya untuk nama Tuhan ditulis dengan huruf N kapital. Contohnya, Tuhan penguasa seluruh alam, kuasanya tiada yang dapat menandinginya. Ayo kita menulis. Karena kamu sudah mengetahui kata ganti itu apa, coba sekarang kamu cari kalimat yang menggunakan kata ganti pada dongeng Wija dan burung kasuari di buku tematik terpadu halaman 57. Gerakan burung kasuari dapat menjadi ide untuk gerakan tari. Tahukah kamu cara burung kasuari berjalan? Gerakan yang pertama, tekukan kedua lengan ke belakang, pautkan dengan kanan dan kiri. Cobalah berjongkok berjalan dengan setengah berjongkok. Gerakan kedua, sambil bergerak mondar-mandir, kepakkan kedua lengan di belakang. Gerakan itu seperti burung kasuari yang mengibas-ibaskan kedua sayapnya. Ayo kita belajar. Burung merupakan hewan unggas yang banyak jenisnya. Umumnya, unggas dapat dimanfaatkan untuk diambil daging dan telurnya. Salah satu unggas adalah bebek. Di peternakan, sebagian telur bebek akan ditetaskan agar jumlah bebek bertambah. Bila terdapat 15 butir telur bebek, akan ditetaskan di 3 mesin penetas yang berbeda. Berapa jumlah telur pada setiap mesin?
Gambar telur-telur hingga seluruh telur terbagi rata ke dalam kotak. Seperti gambar ini, kita membaginya dalam 3 mesin dan telurnya ditetaskan dengan sama rata. Dari hasil penggambaran di atas, kita dapat menulis bentuk perkalian. 3 dikali 5 sama dengan 15. Ayo kita berlatih, karena kamu sudah mempelajari sifat-sifat operasi hitung perkalian, coba sekarang kamu berlatih pada soal-soal di buku tematik Baik, cukup sekian pertemuan untuk kali ini. Jika ada kesalahan atau penyampaian Ibu dalam mengucap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.